Oke, untuk teman-teman semuanya dimohon untuk eh, disimak ya materinya dari awal sampai dengan akhir karena ini materinya sangat bagus banget ya. Untuk mitranya mungkin yang tidak hadir ya nanti bisa di share ya untuk mitra-mitra besok. Ya, maka ini harus dipahami gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pemateri yang pertama yaitu ke Kang Algen Saputra ya. Untuk waktu dan tempatnya, Kang Algen Saputra dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman di Prime Team. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan lagi untuk silaturahmi di hari Selasa malam ya, rutin insyaallah. Kita malam ini bahas TikTok marketing ya, teman-teman ya. Kenapa TikTok marketing? Karena ini salah satu platform media sosial yang bisa mendatangkan banyak calon mitra, terutama di tahun 2022 ini. Jadi hampir camit saya mendominasi sekarang itu dari TikTok. Jadi calon mitra saya tiap hari itu banyaknya dari TikTok. Yang pertama, yang kedua dari YouTube gitu. Nah, saya akan share ke teman-teman kenapa kita harus belajar online. Saya juga udah minta tolong ke Pak Putut. Karena saya lihat Pak Putut ini peningkatan jumlah follower dan calon mitranya juga terbanyak ya di Prime Team. Insya Allah nanti bisa diduplikasi sama teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, ngopi dulu ya. Saya tuh kalau Zoom meeting, kalau nggak ngomong ngantuk teman-teman. Tapi kalau ngomong gini nggak ngantuk, karena saya ngopi. Nanti ke bagian Pak Putut, kalau saya nggak ngopi, saya ngantuk di bagian Pak Putut. Nggak tahu teman-teman ngalamin nggak ya? Ini kelemahannya kita silaturahmi di Zoom meeting, nggak ketemu langsung, itu ngantuknya itu gampang. Apalagi kita pertemuannya malam lagi. Jadi benar-benar godaan untuk menjadi orang kaya, orang sukses itu emang nggak mudah, susah ya. Nggak susah. Ini saya ceritain saya jujur-jujuran ya ke teman-teman ya. Daftar PTBS ini gampang karena modalnya 2.100.000 ya. Semua gampang ya, semua orang bisa. Tapi perjuangan untuk suksesnya itu nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena kita punya cita-cita dan impian tinggi. Ya, pengen punya rumah 1 miliar. Kalau rumah 1 miliar kan bisa nyenengin keluarga, orang tua bisa berangkat haji gitu ya. Terus ada juga yang punya cita-cita pengen bangun masjid, pengen nyekolahin anak-anaknya ya ke pesantren misalnya. Jadi kan cita-citanya tinggi-tinggi banget ya. Apalagi cita-citanya pasti pada bener ya. Gak mungkin nih misalnya Kang Arif, saya pengen dapat rumah 1 miliar, pengen bangun panti pijat. Kan gak mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya Pak Suparno, saya pengen rumah 1 miliar mau bangun diskotik, kan gak mungkin ya. Wah, rata-rata kan enggak, Mas. Kan rata-rata keinginannya pada tinggi semua dan buat amal ibadah di akhirat. Nah, ketika keinginannya besar, impiannya besar, maka godaannya pun besar. Godaannya pun besar. Ini tuh training tergampang yang ada di PTBS itu ya Zoom meeting, tergampang. Kalau pengen cepat sukses kan orang-orang trainingnya ke Bandung, ke Jakarta, pertemuan langsung. Karena impian kita besar, apalagi impiannya penuh dengan amal ibadah, surga ya. Nah makanya ujiannya berat. Jangankan Bapak Ibu semua, saya juga kalau lagi belajar di Zoom meeting bisa ngantuk. Saya gitu ya, kalau lagi belajar Zoom meeting bisa ngantuk. Makanya teman-teman, saya pengennya kalau malam Zoom meeting itu siapin kopi Econex-nya, minum gitu ya, supaya nggak ngantuk. Saya yakin ngantuk nanti, apalagi pas materi nanti TikTok gitu, ngantuk nanti. Ini baru pembukaan nih, belum ngantuk nih. Saran saya Econex lah sebelum tidur juga nggak apa-apa, karena ini dia emang buat stamina juga kan. Saya mau share ke teman-teman pengalaman saya karena masih ada aja yang WA atau yang di grup ya mengeluh, Kang belum closing nih gimana nih. Nah saya kasih tipsnya supaya teman-teman nanti bisa jago closing, jago duplikasi, lo nggak? Siapa di sini yang belum, yang udah hitungan di atas 5 bulan tapi belum jago closing, ada nggak? Saya. Siapa nih? Fatur, Kang, dari Bangka Belitung. Pak Fatur bukannya closing mulu? 5 bulan terakhir ini saya kayak semangatnya turun, kendor gitu, Kang. Waduh, kenapa nih kendor? Terus marketing langitnya juga kayak mulai kendor gitu.
Fatur kan jago tahun kemarin itu closing terus Pak Fatur nih. Tahun kemarin ini tuh Nggak kayak masalah kali. ini apa? Lagi banyak-banyaknya tugas. Oh, lagi di mana Jogja Smart- sekarang? smart. Lagi di Jogja. Di Bangka Belitung sih sekarang. Oh, lagi di Bangka Belitung. Lagi agak santai sebenarnya. Terus marketing langitnya juga kayak agak kendor gitu kan. Oh, gitu. Mungkin Ya itu udah. yang bikin down gitu. Ya, siap. Pak Fatur nih, mudah-mudahan ntar kita cas lagi ilmunya ya. Siapa lagi nih Pak Fatur dari Bangka Belitung? Masya Allah. Kemarin tuh jago SLC nih Pak Fatur nih. Saya Mas, nggak closing nih. Wah, Pak Rohman belum, Pak Suparno belum closing. Belum. Wah, gimana follower TikToknya udah berapa sekarang? Waduh, follower TikTok baru berapa itu? Udah nyampe Yang 1000 belum? Yang mau ngajarin langsung belum jadi pulang. Dia kirain udah. Coba anaknya ditanya udah berapa followernya udah di jalan. Dan kalau nggak salah saya pernah lihat kok TikToknya. Ya itu lagi nggak enak badan udah 3 hari ini. Oh gitu. Ya udah di follow up. Harus nyampe 1000 bulan depan. Paling telat. Insya Allah. Sampai 700-an kayaknya Mas. Nah, targetnya bulan depan nyampe 1000 dulu. Nanti ada tekniknya dari Pak Putut kalau udah nyampe 1000. Ya mau nyontek Putut nanti. Nah, nanti Pak Putut kita bongkar ya. Pak Putut ini yang paling konsisten ngupload video dibanding saya nih Pak Putut nih. Pak Putut nih semangatnya dahsyat ya. Nanti kita belajar dari Pak Putut. Insya Allah Pak Suparno juga bisa karena ya sama-sama belajar dari nol kita kemarin-kemarin kan. Iya Mas. Pak Putut udah mau nyusul saya lihat. Ada Pak Suparno dari Lampung. Insya Allah nanti beres dari sini jago closing. Siapa lagi nih yang udah hitungan bulan belum closing nih? Oke, saya share aja ya pengalaman saya menjalankan bisnis di PTBS Corporation Syariah supaya teman-teman jago closing itu sebenarnya closing itu apa sih? Closing itu sebenarnya berhasil melakukan penjualan. Jadi di PTBS teman-teman jangan punya mindset rekrut orang. Jangan punya mindset gimana caranya orang daftar gitu. Tapi gimana caranya punya mindset kita membangun tim penjualan kita. Jadi kalau ada orang WA masuk tuh ini gimana caranya kita tahu kebutuhan dia apa. Kalau emang dia cocok kebutuhannya sama kita dan cocok jadi tim kita, ya udah ajak, mau nggak jadi tim saya gitu. Mau nggak berbisnis sama saya di PTBS untuk mencapai 1,67 miliar. Kalau mindsetnya ke situ, nanti dia mau diajak kerja sama klub gitu, karena kebutuhan kitanya sama dia. Tapi kalau kita mindsetnya selalu berpikir gimana caranya dia daftar ke kita, gimana caranya kita dapat komisi, itu udah bentrok. Dia butuh uang, kita butuh uang komisinya dia, kan bentrok nantinya. Dia nggak mau tuh diambil uangnya karena yang masuk ke WA itu kan rata-rata orang yang butuh uang karena punya utang, orang yang pengen punya mobil, orang yang pengen punya rumah. Berarti kan kebutuhannya akan uang gitu. Ketika kita mindsetnya pengen ngambil komisi dari dia, maka dia secara marketing langitnya aja nggak ketemu gitu. Dia butuh uang, kok kita nyuruh dia daftar untuk ambil komisinya dia. Jadi mindsetnya jangan seperti itu karena mindset ini penting banget. Ya, mindset ini penting banget supaya kita narik rezekinya Allah ke kita gitu ya. Sehingga ketika teman-teman melayani calon mitra, selalu berpikir gimana caranya kita itu bisa membantu dia, menjadikan dia tim kita yang jago closing juga gitu. Nah ini nanti gaya bahasanya juga akan beda. Gaya bahasanya akan beda. Orang yang tujuannya untuk supaya dia daftar dan kita dapat komisi, gaya closingnya akan beda dengan orang yang emang lagi mencari tim. Orang yang pengen ngebantu tim kita jadi mitra bisnis yang emang punya semangat sukses di PTBS akan beda gitu. Jadi kalau misalnya kadang orang yang tujuannya ke closing dia tuh WA-nya tuh ngotot gitu ya, terlalu maksudnya untuk maksa untuk daftar dan kita nyuruh dia segera daftar gitu. Padahal ada teknik tarik ulur, nanti bisa belajar Kang Fajar ya. Ada teknik-teknik jual mahal. Kalau saya kadang jual mahal, misalnya Pak nggak usah daftar misalnya, oh saya nggak punya uang misalnya. Uang saya belum kumpul. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah daftar dulu karena ya kalau misalnya daftar sekarang, Bapak bisa punya bisnis yang membuat Bapak nanti bisa punya rumah cash. Ya udah nggak usah daftar dulu Pak gitu. Kadang kita ada teknik tarik ulur kayak WA gitu. Jadi jangan sampai kita selalu ngotot nyuruh dia daftar di hari ini. Ada teknik-tekniknya. Makanya tugas kita itu mindset kita sekarang udah daftar nih. Ibaratnya punya perusahaan, saya selalu ngomong kayak gitu. Teman-teman udah lagi punya perusahaan nih. Pak Haji Febrian ibaratnya dibuka franchise menjadi mitra bis PTB, punya perusahaan, cari
mitra, cari tim Anda yang siap membantu Anda untuk melakukan penjualan. Di mana nanti mitra-mitra Anda tuh punya target dan tujuan sama kayak Anda. Bangun tim itu gitu. Nah, kita cari, makanya kalau yang nggak cocok, udah jangan dikejar gitu. Misalnya ada Camit nih WA, Camit WA, udah di awal-awal gaya bahasanya kurang enak, kurang cocok. Kalau saya tinggalin gitu, kita cari yang cocok aja, yang keinginannya sama-sama kita. Ya, jadi gitu, kita jangan fokus sebanyak apapun asal closing, tapi kita fokus gimana caranya membantu calon mitra masuk kita. Itu mindsetnya di awal ya, mindsetnya di awal. Nah, tahapan selanjutnya kalau teman-teman udah punya mindset yang benar, mindsetnya sekali lagi kita mau bantu orang tersebut, ya mau membuat orang tersebut menjadi tim bisnis kita yang mau belajar dan mau dapat reward gitu. Jadi bukan sekedar asal closing, nanti mau belajar, mau dapat reward itu penting juga. Mitra kita seperti itu. Nah, yang ketiga, kita emang harus latihan, teman-teman. Ya nggak bisa langsung closing jago kayak saya, kayak leader-leader yang duluan jago closing, yang selalu top closing, nggak bisa. Karena saya pun bertahap, ya perlu beberapa bulan. Ya mitra-mitra yang lain pun yang jago closing bertahap. Kayak Kang Fajar tuh lama jago closingnya, baru sekarang aja jago closing di tahun 2022 gitu. Bertahap. Nah, latihannya kayak gimana Kang untuk bisa jago closing? Sebenarnya sebelum main offline, bagusnya emang main online dulu. Sebelum main online, bagusnya emang main offline dulu supaya teman-teman melatih dulu keberaniannya. Latih keberaniannya, karena kan ada masa jeda waktu ketika belajar online itu nggak mungkin sehari bisa ya. Mungkin 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan ya. Daripada nunggu bisa, ya udah kita ikhtiar dulu. Karena kalau offline itu kan setiap hari kita ketemu orang nih. Nah, kita langsung di situ niatin untuk belajar dulu, jangan niatin ketemu orang harus closing, jangan. Kita belajar di awal itu ketemu orang, kita langsung sampaikan peluang bisnisnya, manfaatnya yang kita sampaikan, baik itu manfaat produk ataupun manfaat dari peluang bisnisnya. 2 hal itu. Kalau kita ketemu orang yang butuh peluang bisnisnya, maka kita share manfaat peluang bisnisnya. Ingat sekali lagi, manfaat peluang bisnisnya yang kita share. Manfaat buat diri dia. Makanya kita harus tahu dulu kebutuhan dia apa. Selalu kayak gitu. Kalau belum tahu kebutuhan dia, jangan dulu di-share manfaatnya. Misalnya kebutuhannya jelas untuk lunas hutang, ya kita share peluang bisnis ini untuk melunasi hutang Bapak. Ini saya share peluang bisnis PTBS untuk Bapak nih gitu. Kalau dia misalnya lagi sakit, nah kita ngasih manfaat untuk dari produknya. Kalau tadi kayak Pak Paing ya, ketemu misalnya yang punya perkebunan, ya kita share manfaat dari produk pertanian perkebunan. Sehingga teman-teman di situ ada pembelajaran. Ya, pembelajaran kita harus menguasai produk, menguasai marketing plan. Nanti ketika ilmu kita dikasih ke calon mitra, nanti mereka akan menerima. Karena kita mau mengasih sesuatu. Diniatin mau ngasih sesuatu, ngasih manfaat ke dia. Beda halnya kalau kita main offline, ketemu orang udah targetnya tuh closing gitu ya. Targetnya tuh closing ya. Targetnya tuh pengen dapat komisi, pengen dapat poin. Beda, sehingga itu kebaca loh sama insting calon mitra itu kebaca. Oh, ini kayaknya nih orang MLM nih. Ini mau narik uang saya nih 2.100.000 ya. Mindset itu beda. Pokoknya mindset itu berpengaruh terhadap nanti gaya bahasa teman-teman. Dan jadi teman-teman sekali lagi harus ketika ketemu orang, niatkan untuk memberikan manfaat buat orang itu sehingga dia mau menerima. Kalau niatnya sekali lagi mau prospek, sekedar prospek, ya kita nggak nguasain materi, hanya tahu-tahu nyuruh dia daftar, dia akan nolak, ada mental block di dia karena kita tahu mau ngambil uangnya dia gitu ya. Itu latihan sih, emang latihan. Jadi teman-teman harus banyak jam terbangnya. Setiap ketemu orang gitu niatin nyebarin manfaat, kuasain marketing plan-nya. Marketing plan akan dipresentasikan setiap Sabtu malam kan sama Kang Riansyah sama tim leader. Teman-teman kuasain marketing plan-nya, kuasain produknya juga. Ya, kuasain produknya. Nanti itu yang kita sebarkan ke setiap orang. Nah, setiap hari itu kalau bisa itu yang saya lakukan ya. Teman lihat video profil saya nggak? Udah lihat video profil saya kan? Karena ada video profil saya foto sama si A megang produk. Itu awal-awal saya jalan bisnis PTBS kayak gitu teman-teman. Udah lihat foto profil saya? Kalau belum, lihatnya di mana ya? Di TikTok saya ada. TikTok saya ada ya. Atau di setiap Sabtu kan diputerin kan. Jadi saya waktu belum menguasai Google Ads, waktu belum menguasai YouTube, itu target ya saya bikin janji sama teman-teman gitu ya. Ketemuan, lalu saya sebarin manfaat produk atau manfaat peluang bisnis. Itu yang saya lakukan. Dan saya nggak fokus gimana caranya closing, tapi fokus gimana aja sebanyak mungkin saya menjelaskan tentang peluang bisnis dan produk PTBS ini.
Sehingga yang saya foto itu belum semua, nggak semuanya closing. Yang closing dari 10 mungkin 1 gitu ya. Atau dari 20 1 yang closingnya itu. Itu yang di foto-foto itu banyaknya nggak daftar. Cuman saya emang niatnya ya untuk presentasi aja terus supaya saya lancar ngomong gitu. Walaupun dia nggak daftar foto ya, saya kasih ketika udah foto saya kasih sampel produk misalnya. Kalau dulu kan yang paling best sellernya Eco Racing, ya udah saya kasih sampel produk 2 tablet, ada yang 1 tablet mobil atau 2 tablet 3 tablet motor, terus foto dulu gitu ya. Terus dikasih kan dia pasti mau foto cekrek gitu. Terus saya share di media sosial kan, di Facebook atau videonya saya share di YouTube seperti itu. Itu saya lakukan terus selama 2 bulan dan saya nggak dapat motor di 2 bulan pertama. Sampai saya dapat motor setelah 3 bulan berikutnya setelah saya menguasai online. Nah, kapan kita mulai main online? Ketika kita udah menghabiskan database offline kita, teman-teman. Ya, di offline pun teman-teman harus punya database. Database itu siapa? Yang pertama bisa saudara, kerabat, teman, ya. Nah, itu kita latihan ditolak sebenarnya. Jadi teman-teman nanti terbiasa ditolak, nggak apa-apa. Makanya yang penting gaya bahasa kita baik, nyebarin manfaat. Itu rata-rata mereka bukan nolak tapi pura-pura nggak mau daftar lah. Tapi gaya bahasanya baik kalau kita nggak nyuruh dia daftar gitu ya, nyebarin manfaat doang. Semua saudara saya banyaknya nggak daftar, tapi kan mereka ngomongnya nanti ya uangnya nggak ada gitu, nggak langsung nolak gitu ya. Kayak lagi kalau mindsetnya benar teman-teman, ya nggak apa-apa. Karena niat kita tuh untuk belajar di awal-awal. Jadi sebulan pertama itu udah kerabat, saudara, teman-teman kita langsung presentasiin. Nah, nanti kita pasti lancar tuh ngomong. Sebulan aja teman-teman melakukan itu. Setiap ketemu orang sebulan lancar bisa di luar kepala ngomong. Nah, baru ketika database habis, itu pasti ada yang daftar mungkin 1-2 orang ya, dari offline atau 3 orang. Kalau teman-teman main sendiri-sendiri ya di luar kota ya. Ya ini saya ngasih pengalaman saya sebagai basic orang yang baru terjun di dunia network dan gak punya tim, misalnya jauh dari saya ataupun di kotanya nggak ada seminar rutin. Ini pengalaman saya. Jadi di Purwakarta itu nggak pernah ada seminar PTBS. Kalaupun ada mungkin saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya jalankan sendiri. Ini kalau teman-teman jalankan sendiri kayak gitu ya. Habisin database-nya. Kalau emang udah habis semua, misalnya ada yang daftar cuma 1-2 orang, lalu teman-teman udah habis database-nya, tinggal beranjak ke offline. Belajar belanja ke online, fokus di online kalau database sudah habis. Kalau orang yang nggak bisa online, dia akan mencari database baru sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini ada tim leader lain yang belum main di online, itu rata-rata kalau database temannya udah habis, dia nyari ke orang lain. Misalnya ada tukang bakso kenalan, ya lagi beli es kenalan, itu database baru, itu boleh dilakukan kalau teman-teman nggak mau main online. Yang dilakukan itu Pak Irwan ya. Pak Irwan setiap ketemu siapapun jadi database-nya beliau, diminta nomor WA-nya, nanti di prospek lagi, di follow up lagi gitu. Setiap hari mencari database baru kalau teman-teman mau offline. Kalau offline-nya ada di daerah yang sering ada seminar, saran saya bawa ke seminar. Misalnya siapa yang di Jakarta nih? Ada yang dari Jakarta atau Bandung? Ada yang Jakarta atau Bandung nggak? Sini nggak ada orang Jakarta, nggak ada orang Bandung nih. Bandung. Siapa Bandung nih? Izar. Pak Izar, Bandungnya di mana Pak Izar? Buah Batu. Nah, Buah Batu nih. Kalau Pak Izar lagi main offline dulu sebelum kita ke online ya, database kita masih banyak misalnya. Kalau pengen cepet dapat reward dengan offline itu bisa, tapi harus jago membawa teman calon mitra ke seminar. Karena di seminar itu nanti emosional calon mitra akan terbawa dan dia akan daftar, pasti itu. Pasti dari 50-50 emang, cuman 50%-nya pasti daftar, 50%-nya lagi nggak daftar. Tergantung mindset dia ketika dibawa ke seminar tersebut. Makanya kalau misalnya ada di kota-kota yang ada seminar, itu latihan gimana caranya membuat si calon mitra tertarik mengikuti seminar gitu. Selain kita presentasi peluang bisnis, kita hanya ngejelasin tentang membuat dia tertarik doang. Jadi intinya aja. Nanti yang menekankan bukan kita, tapi orang-orang yang ada di seminar. Makanya nih Pak Izan yang ada di Bandung harusnya bisa melakukan itu. Jadi gimana caranya membuat dia penasaran, bawa dia ke seminar. Kalau mau tahu lebih detailnya, saya temuin Bapak dengan leader saya yang udah meraih misalnya 2 miliar gitu. Di mana? Hari Senin. Kalau di Bandung kan hari Senin ya. Saya ada di Bandung setiap hari Senin pada duhur di kantor.
Mau nggak Bukan. dapat uang 2 miliar dalam jangka waktu 1 tahun? Kalau mau ayo berangkat gitu. Sama saya antar gitu. Jadi kalau misalnya di area seminar, lakukan yang hal itu terus-terusan. Nanti lama-lama juga akan terbentuk di tim dari seminar-seminar tersebut. Yang banyak seminar tuh kan ada di Bandung, di Jakarta, atau di kota-kota besar di tiap pulaunya ada. Nah ini kalau teman-teman Faizan Buah Batu deket ke kantor insya Allah ya. Nanti kalau bisa ketemu sekali-kali. Domisili lagi di Tangsel, Kang. Oh Lagi di Tangsel. Kalau asli Bandung. Ya kira lagi stay di Bandung. Insya Allah bulan Agustus sudah stay di Bandung. Baru boleh mulai aktif di seminar. Ya. Ya, insya Allah Pak Iza ditunggunya. Ini kalau teman-teman ada di kota yang ada banyak seminarnya ya. Seminar-seminar bisa diakses di virtual office teman-teman. Di virtual office itu cari apa ya? Bentar. Ya, buat yang baru-baru virtual office. Biasa di beranda muncul, Kang. Di beranda ya. Kadang ada jadwalnya juga sih di menu. Di menu apa nih? Iya. Mana best ya, home ya, di home. Di setiap kotanya di sini lengkap. Nah, ini kalau yang pengen ada jadwal seminar terdekat biasanya keluar di beranda nih ya. Di handphonenya nih buat mitra-mitra baru nih ya yang lagi jalanin offline, yang online-nya masih belajar. Itu offline-nya harus benar-benar dilakukan juga nih. Informasi dan download, terus kalender acara kalau nggak salah nih. Ya di sini kalau teman-teman kali aja di kota kita ada gitu ya, seminar mana ya? Bukan ya ini ya. Kalendernya kayak biasanya ada listnya ini. Week, day, list, informasi terkini. Bukan ini berarti informasi terkini galeri. Mana ya? Biasanya ada listnya. Nah ini nih jadwal seminar PTBS di Indonesia. Oh ini kantor pusat ya, ini yang di kantor pusat, ini jadwal-jadwal di kantor pusat Bandung dan Jakarta. Silakan yang Bandung dan Jakarta ini ada jadwal-jadwalnya. Terus biasanya ada juga yang di tiap-tiap kota nih ya. Nah, pokoknya di sini ada, silakan lihat-lihat. Kapan juga rutin, Kang. Kalau di Sumatera di Palu rutin ya. Nanti saya share Iya, ya, yang tiap kotanya juga ada sih ya. Cuman ini kalau yang di tiap kota dan bukan timnya, kita harus walaupun bawa camit kita didampingin lah, harus dampingin karena nggak semuanya berjiwa-jiwa soleh ya. Kadang ada juga tahu-tahu didaftarin sama tim lain gitu ya. Kita harus benar-benar mendampingi ya. Kalau ada di kota-kota lain yang nggak ada di tim kita. Nanti saya share lah. Ini Pak Darman saya yang sering main offline ya. Dari Benar, tim lain itu kita harus dekat juga. Nah kita harus kenalan juga, harus dekat Ya, juga gitu ya. Karena kalau kita ngerasa linglung kehilangan induk, bisa jadi ntar didaftarin juga tuh sama tim lain tuh. Kadang seperti itu saya lihat di lapangan. Ya, jadi kalau teman-teman ada di area-area yang sering seminar di kota-kota besar, ikuti seminar. Karena di situ saya sering ketemu leader-leader yang nggak bisa online tapi dapat semua reward teman-teman. Yang banyak juga leader yang nggak bisa online ya, dapat luxury-nya 2, 3. Karena beliau itu rajin pertemuan. Kunci dari bisnis ini sebenarnya pertemuan. Bukan jago online atau jago offline, pertemuan. Semakin sering pertemuan, maka kita semakin sering menerima banyak ilmu. Rezekinya juga semakin besar. Makanya sih sebenarnya beruntung orang-orang yang ada di dekat-dekat seminar. Dan kita juga akan dekat sama orang-orang peraih reward. Kita tinggal duplikasi aja cara dia. Itu nggak bisa online, rata-rata yang dapat peraih reward yang besar-besar tuh nggak bisa online. Cuma di bawah-bawahnya jago online gitu. Nah ini kalau teman-teman ada di online. Kalau udah mentok semuanya Kang, misalnya nih offline udah, door to door udah, nggak ada yang daftar juga nih ya, nggak ada yang daftar juga, teman-teman di seminar jauh, maka teman-teman harus belajar online, tapi offline jangan ditinggalin, terus harus belajar online. Nah ini yang saya lakukan dulu, jadi saya udah mentok dan di kota saya nggak ada seminar-seminar, jarang. Nah akhirnya saya melakukan online, saya belajar yang namanya Google Ads. Sekarang masih dipraktekin sama Pak Paing, Pak Darmansyah, masih belajar. Dan minggu kemarin kita ada training Google Ads juga kan. Ya waktu fokus di Google Ads dan juga YouTube. Nah di situ teman-teman tugasnya adalah membangun branding. Ada 2 hal yang dibangun. Bisa branding diri Anda atau branding dari PTBase-nya. Ya bisa. Atau branding dari hasil rewardnya. Kalau saya
di awal itu ngebangun branding PT Base-nya di awal ya, awal-awal. Cuman kan sekarang banyak batasan-batasan ya kalau kita membangun branding reward PT Base kan, banyak kena kode etik gitu ya. Akhirnya saya sekarang membangun diri saya sendiri. Nah, ada teknik yang baru kalau teman-teman nggak mau membangun branding PT Base, bisa membangun branding reward PT Base. Di PT Base ini ada apa? Ada rumah, ada mobil misalnya ya, ada lunas hutang. Nah, itu yang kita bangun. Jadi konten-konten kita tentang lunas hutang, konten-konten kita tentang rumah, konten kita tentang mobil itu bisa. Jadi itu dilakukan secara konsisten. Ya, baik itu di media sosial TikTok, Facebook, atau YouTube. Kalau teman-teman mau main organik dulu, memang saya selalu main organik dulu sebelum main ADS. Jadi teman-teman latihan main organik dulu, karena di situ nanti akan mendatangkan calon-calon mitra yang rutin tapi nggak berbayar, teman-teman. Nggak berbayar. Nah, saran saya paling gampang sekarang itu di TikTok dulu, karena di TikTok ini kan gratis nih, video kontennya banyak dan gratis. Wah, itu gampang tuh di TikTok. Kenapa nggak di Facebook? Facebook tuh mulai ditinggalin sekarang sebenarnya. Orang-orang jarang buka Facebook, termasuk saya udah jarang buka Facebook, jarang buka Instagram. Fokusnya di TikTok, dan di TikTok itu kontennya banyak banget. Tapi saya combine antara Instagram dan TikTok. Dan teman-teman saya sarankan main di TikTok, ikuti tutorial TikToknya. Nanti akan ada Pak Putut. Nah, saya akan sedikit share ke teman-teman. Di TikTok ini teman-teman silahkan bangun dari teman-teman gak bisa sama sekali ya. Jangan sampai teman-teman mau langsung jadi. Kemarin itu saya sempat nyaranin beli, cuman ternyata kurang bagus kalau beli akun itu. Saran saya lebih baik bangun dari nol, karena itu nanti akan lebih hidup followernya dibanding teman-teman beli akun TikTok ya. Saya pernah nyaranin dulu beli akun TikTok, tapi ternyata kurang bagus nanti followernya. Jadi lebih baik bangun dari nol kayak Pak Putut, nanti bangun dari nol sehingga nanti followernya banyak. Nah, ketika pertama kali bangun online, apa yang harus dilakukan? Teman-teman harus konsisten. Pilih salah satu dulu media platformnya, mau di mana? Mau di TikTok dulu, mau di Facebook dulu, atau mau di YouTube dulu, terserah. Pilih salah satu nih. Kalau saya caranya sih beli di TikTok dulu. Ada juga snack video, nanti Kang Fajar bisa dikit-dikit ya. Bisa snack video. Pilih salah satu dulu, misalnya kalau kita mau di TikTok, maka kita fokus TikTok tapi konsisten, upload setiap hari. Setiap hari 1 sampai 3 video. Jadi kita jangan sampai di awal fokusnya gimana caranya Camit itu masuk hari itu juga, jangan. Karena bertahap itu, berproses. 1 bulan paling cepat itu untuk ngebangun kehidupan di TikTok itu. Ya. 1 bulan teman-teman harus target. Misalnya target 1 bulan saya main TikTok harus 1000 follower. Targetin teman-teman. Targetin, itu bisa terjadi. Kalau emang rezekinya datang, jangankan nunggu 1 bulan, 2 hari bisa 1000 follower lebih. Saya waktu itu 1 bulan udah dapat puluhan ribu follower. Karena ada beberapa video saya yang viral. Nah, makanya targetin. Ya, yang main TikTok yang udah 2 bulan belum nyampe 1000, berarti teman-teman belum ditargetkan. Karena kalau ditargetin, teman-teman akan banyak belajar. Kenapa ya? Udah hampir 1 bulan kok saya belum nyampe 500 follower gitu ya. Padahal tekniknya gampang itu di TikTok tuh, gimana caranya untuk nyampe di atas 1000 follower, hanya membuat 1 video viral aja. Bikin 1 video viral yang nontonnya puluhan ribu sampai ratusan ribu, udah nyampe ribuan sampai puluhan ribu itu followernya. Gitu. Jadi targetin 1 bulan saya harus nembus 1000 follower minimal. Karena dengan 1000 follower kita bisa mencantumkan link website di beranda kita. Dengan itu nanti calon mitra masuk lebih mudah dibanding teman-teman gak ada link websitenya di kolom beranda. Karena kalau di TikTok itu kalau di bawah 1000 kita nggak bisa masukin link website ya untuk tahun 2022 ini. Gitu untuk di TikTok. Saya lagi fokus gimana caranya membuat video yang viral. Makanya ketika kita pengen bikin video viral, teman-teman harus bisa membuat konten video yang murni buatan Anda. Jangan sampai kita ambil dari TikTok orang lain diupload ke kita gitu, pengen gampangnya aja. Ya itu lama viralnya teman-teman. Yang ada kena hak cipta, nanti kena teguran dari TikTok. Banyak kan yang kena teguran itu. Rata-rata kan kena teguran karena saya lihat videonya sama orang lain, captionnya sama, mungkin cuma rubah background doang, tapi captionnya sama gitu ya. Ataupun rubah background juga, backgroundnya kena hak cipta juga, bisa seperti itu ya. Lebih bagus teman-teman cari konten sendiri. Mungkin ngejiplak dari orang lainnya 5, kita bikin konten sendiri 2. Ada konten sendiri yang kita upload gitu ya. Nah, gimana cara membuat konten? Nanti Pak Putut dibantu ya cara download video dari Instagram. Saya lihat Pak Putut kan banyak video-video dari Instagram ya.
Butut bisa bantu kan? Nanti cara download dari Instagram masuk ke TikTok gitu ya. Ingatin untuk berbagi ilmu insya Allah ke yang lain. Nah kalau di TikTok gitu ambil videonya, kalau nggak dari Instagram, dari YouTube saran saya. Dari YouTube. Nanti Pak Putut coba share, nanti saya sempurnain di akhir-akhir. Ambil dari Instagram, TikTok, dari YouTube, lalu upload ke TikTok. Itu akan lebih gampang teman-teman viralnya. Minimal ribuan penonton. Dan setiap hari akan ada masuk follower itu puluhan sampai ratusan. Lalu teman-teman bisa ngonten sendiri, pakai gaya bahasa sendiri, tanpa harus ngambil dari konten TikTok orang lain. Gitu. Itu insya Allah nanti followernya nambah. Kalau followernya udah nambah, pengikutnya udah nambah, di Instagram follower kita udah ribuan, di TikTok misalnya puluhan ribu, di YouTube juga puluhan ribu, itu calon mitra akan datang dengan sendirinya. Maka tagline gak usah nyari-nyari mitra yang nyari kita itu akan masuk ke Anda gitu. Kan tagline saya gitu ya. Tagline saya tuh di tim kita itu harus sampai bisa nggak nyari-nyari mitra, tapi mitra nyari kita. Kapan itu terjadi? Kalau teman-teman udah punya follower banyak di media sosial, kalau teman-teman udah bisa ngonten, kalau teman-teman udah banyak subscribernya di YouTube, kalau di Instagram follower, kalau di TikTok follower. Ketika nanti followernya banyak, tinggal kita konten aja, kita bikin video aja tentang bisnis. Nanti ada camit-camit yang masuk yang pengen berbisnis. Kita bikin konten tentang mobil, ada camit-camit yang masuk pengen mobil. Kita bikin konten tentang gimana caranya lunas hutang, maka ada calon-calon mitra masuk pengen lunas hutangnya gitu. Sehingga kita nggak usah, kalau di offline kan kita harus nyari ketok-ketok orang dulu. Halo, assalamualaikum Pak, ketemuan Pak, kira-kira Bapak punya hutang nggak? Kita nyari ya, ibaratnya contohnya ketemuan baru ketahuan ya pengen hutang, pengen lunas hutang. Ketemuan baru ketahuan pengen punya mobil ya, ketemuan dulu kan. Dan paling satu hari 2-3 orang. Tapi kalau di media sosial, di platform media sosial, teman-teman jago main organiknya, maka kita nggak usah nyari pun, konten yang kita upload akan mendatangkan orang-orang yang butuh akan konten kita tersebut, tergantung kontennya. Saya lihat kalau Pak Putut itu yang konten yang dibangun adalah orang-orang yang pengen punya mobil. Orang-orang yang pengen punya mobil, ayo berbisnis bareng saya. Itu kata video. Jadi Pak Putut itu video itu berbicara. Kalau kita nonton videonya Pak Putut, videonya itu berbicara. Kalau kamu pengen punya Fortuner, kalau kamu pengen punya Pajero, kalau kamu pengen punya mobil cash, ayo berbisnis bareng saya. Itu kata konten-konten Pak Putut. Jadi kata kuncinya itu Pak Putut itu. Sehingga nanti si TikTok akan merekomendasikan video-video Pak Putut ke orang-orang yang lagi suka nyari mobil di TikTok. Atau setiap orang yang suka nonton konten mobil sampai selesai. Kan misalnya di TikTok kan juga banyak kan review-review mobil. Kan biasanya ada yang nonton cuma 2 detik scroll. Berarti dia nggak suka tuh kata si TikTok ya. Si TikTok tuh punya database sendiri ya, punya algoritma. Misalnya nih Pak Suparno, di beranda TikToknya muncul ada konten kreator mobil. Terus Pak Suparno nonton sampai selesai. Nah ketahuan sama si TikTok, oh ternyata Pak Suparno tuh lagi tertarik ke mobil gitu. Ntar pasti ya di beberapa scrollan lagi keluar mobil yang lain gitu. Berarti algoritmanya nanti Pak Suparno terkunci. Oh Pak Suparno tuh lagi suka ke mobil gitu. Nah suatu saat kontennya Pak Putut bisa masuk ke Pak Suparno. Nah kebetulan Pak Putut ketika bikin konten ketahuan tuh, oh Pajero mau pengen punya Pajero, ayo bisnis bareng saya gitu. Nah nanti kontak ke Pak Putut nge-WA mungkin ya, buka link masuk ke WA Pak Putut. Tapi misalnya Pak Suparno keluar konten mobil nggak ditonton sampai selesai, nonton cuma 2 detik scroll. Misalnya Pak Suparno nontonnya tentang umroh, tentang haji. Ya akhirnya algoritmanya ketahuan, oh Pak Suparno ini nggak suka mobil. Nanti itu akan keluar umroh haji terus keluarnya. Nanti akan masuknya ke orang-orang yang suka konten umroh dan haji. Ke Pak Putut nggak akan masuk. Nah itu ada algoritmanya. Nanti calon mitra itu akan datang sesuai dengan konten-konten kita. Itulah di media sosial tuh seperti itu. Bangun dulu itu, baru teman-teman ngomong nanti bisa closing atau enggak. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Kang, kok saya 2 bulan, 3 bulan belum closing ya, udah setahun nggak closing. Saya tanya dulu, mainnya di offline atau di online? Kalau di offline saya tanya, udah setiap hari belum prospek? Kayak prospeknya udah kayak gimana? Kalau dari online, saya tanya berapa followernya di TikToknya, berapa followernya di Instagram, berapa followernya di YouTube. Kalau belum sama kayak saya, berarti wajar belum jago closing. Maka syarat untuk jago closing di online, teman-teman minimalnya sama kayak saya, kayak Pak Putut,
Jadi bukan gimana caranya kita banyak closing dulu yang ditargetin, tapi gimana caranya teman-teman bangun dulu follower di TikToknya, di Instagramnya, di YouTube-nya. Kalau udah banyak followernya, saya yakin nanti jago closing itu akan datang dengan sendirinya. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang pengen saya sampaikan. Sekali lagi tahapannya seperti itu. Silahkan kalau saya rangkumin teman-teman, silahkan sekarang itu fokus dulu di offline. Jadi dinikmati prosesnya ya. Dinikmati prosesnya, jangan buru-buru pengen dapat 1 miliar, karena rezeki yang besar itu selalu ada ujiannya. Dinikmatin aja prosesnya sebagai syarat ibadah kita ke Allah, supaya nanti kata Allah udah sempurna ibadahnya, nanti pasti dibayar sama Allah. Jangan 1,67 miliar, bisa puluhan miliar pasti Allah bayar sesuai dengan ikhtiar kita masing-masing. Nah, sempurnain ilmunya ya. Ikhtiarnya, ilmunya, nanti teman-teman akan jago closing dengan sendirinya, duplikasi dengan sendirinya. Tadi ada yang ngomong tentang marketing langitnya, itu penting banget terakhir. Teman-teman harus balut dengan marketing langitnya. Setiap ikhtiar kita balut dengan marketing langitnya. Kalau saya dulu di awal, saya selalu ngomong ke mitra-mitra di awal-awal, marketing langit yang paling mudah cuman jarang dilakukan adalah kita bisa sholat tepat waktu di masjid. Itu yang paling mudah, karena kan sholat tepat waktu itu gratis. Tapi nggak semua orang bisa melakukan. Nah, itu saya lakukan dari zaman saya mulai berbisnis di 2017. Jadi apapun, apalagi lagi susah itu. Kalau lagi susah ya, kerjaan seberat apa, kerjaan sesibuk apapun, itu saya tinggalin untuk sholat ke masjid. Jadi kalau udah adzan, itu teman-teman ambil wudhu langsung ke masjid, lari gitu. Bahkan saya pernah waktu jadi karyawan itu ngelawan atasan saya supaya saya bisa berangkat ke masjid gitu. Pernah seperti itu gitu. Belum waktunya istirahat tapi ada, saya keluar untuk sholat gitu ya. Jadi saya pernah dimarahin, tapi dimarahin di awalnya doang. Setelah itu bahkan semua teman-teman kantor akhirnya ngikutin cara saya ke masjid walaupun belum istirahat gitu. Nanti atasan lama-lama ngikutin karena kita bener gitu ya. Nah itu, jadi yang paling gampang marketing langit itu yang paling gampang, sholat tepat waktu di masjid. Kenapa seperti itu? Karena saya selalu pakai logika sih. Kalau kita mengutamain perintah Allah, maka nanti suatu saat Allah mengutamakan keinginan kita gitu. Saya lagi pengen punya rumah, nanti Allah kasih karena kita udah mengutamain tugas kita. Saya selalu menganalogikan kalau misalnya orang tua nyuruh apapun ke saya ikutin, maka saya minta ke orang tua, pasti orang tua tuh ngasih, karena saya udah jadi orang tua. Kadang berpikir seperti itu ya. Kalau anak itu baik, kalau anak itu baik ke saya, maka ketika anak itu minta, saya akan kasih. Kalau ngerasa dia sanggup gitu. Ya. Kalau ngerasa dia tuh udah sanggup, misalnya anak saya baik nih, umurnya masih 10 tahun teman-teman. Anak saya tuh baik banget. 10 tahun udah minta motor. Kira-kira saya kasih nggak motornya? Nggak dulu dikasih. Belum cukup umurnya. Anak saya bisa marah nggak? Bisa. Tapi saya lebih tahu daripada anak saya gitu ya. Karena belum cukup umurnya. Kalau naik motor di umur 10 tahun nanti bisa terjadi kecelakaan. Tapi kalau anak saya sabar, nanti di umurnya 15, 16, 17 saya beliin motor. Nah begitupun analogi saya dengan PTBS ini. Teman-teman bolehlah ngerasa jago dengan 3 bulan berikhtiar. Tapi kalau kata Allah belum waktunya, jangan dulu marah-marah. Tunggu nanti saatnya. Kalau kata Allah udah sanggup Anda nerima uang 1 miliar, udah dikasih gitu. Takutnya 3 bulan udah jago, nggak closing, kita udah marah-marah, nggak jadi nanti doanya. Ataupun kita 3 bulan udah jago, kita benar-benar minta dijawab doanya, Allah kasih misalnya 1,7 miliarnya, tahu-tahu main slot, judi, tahu-tahu main investasi. Banyak leader seperti itu, banyak. Yang orang-orang ngerasa kepinteran, terus Allah kasih nih bagi istijrat des. Dikasih, akhirnya main apa? Main judi trading. Pajeronya dijual. Main MLM lain, akhirnya rumahnya habis. Kan percuma, mubazir kan? Tapi alhamdulillah ketika saya berproses 1 tahun susahnya, dapat Pajero, dapat mobil, Pajeronya ada nggak? Ada. Bahkan mobil yang kedua, ketiga jadiin emas. Rumahnya ada nggak? Ada, dibangun. Kan nggak dipakai yang nggak bener. Jadi saya takut kalau uang itu dipakai yang nggak bener gitu. Lebih baik dipakai makan, investasi, ataupun nanti tabungan buat umroh, haji gitu ya. Itu yang saya lakukan. Nah nanti saya yakin teman-temanmu seperti itu. Jadi harus kita pakai juga logika ketika kita mau meminta kepada Allah. Jangan buru-buru gitu ya. Kadang saya bingung juga kalau ada orang sabaran. Saya udah ikhtiar Kang, udah ini, tapi nggak closing, nggak dapat reward. Ya mempertanyakan sesuatu yang menurut saya itu sebenarnya teman-teman udah paham kenapa belum dapat gitu ya. Kenapa belum dapat? Logikanya seperti itu. Kenapa orang tua kita pas umur 10 tahun nggak ngasih kita motor? Karena
menurut orang tua kita belum mampu. Mampuin dulu. Dengan cara apa? Itu dia, sholat tepat waktu di masjid. Yang paling bagus, Kang, sampai tahapan mana? Yang paling bagus sampai tahapan sholat subuh dan sholat isanya itu bisa di masjid terus. Karena saya pun waktu belajar sholat tepat waktu di masjid bertahap. Itu yang paling susah isya sama subuh. Dan paling level yang paling susah itu waktu sholat subuh. Saya pernah sampai ngobrol ke jamaah tablik waktu sholat. Saya pernah sholat duhur di masjid, asar di masjid bisa saya. Walaupun zamannya kerja itu saya pernah ngomong, jamaah tabligh ngomong ke saya, gimana sholat tepat waktunya? Saya paling gak bisa sholat subuh di masjid. Saya pernah ngomong seperti itu. Gimana caranya bisa sholat subuh tepat waktu di masjid? Saya pernah ngomong seperti itu, masih ingat sekali. Itu saya pernah ngalamin di mana sholat subuh di masjid itu susah banget. Karena bangun saya selalu jam 5, setengah 6 walaupun udah pasang alarm gitu. Kata jamaah tabligh itu yang ngomong ke saya, kamu rutinin dulu sholat duhurnya di masjid, sholat asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isanya di masjid. Kalau udah 4 waktu itu di masjid, maka nanti subuhnya lama-lama akan bisa gitu. Oke, saya lakukan. Jangan sampai isanya bolong, duhurnya bolong. Nanti subuhnya bisa. Nah, ketika teman-teman udah bisa sholat subuh di masjid itu, ini ada amalan yang saya lakukan. Itu jangan lupa bersedekah, jangan lupa ambil uang berapapun itu semampunya. Jadi uang pertama yang kita salurkan adalah untuk bersedekah. Kalau laki-laki itu bisa langsung di masjid, ambil konsleng, misalnya ada 5.000 ya 5.000. Ada 10.000, 10.000, ada 20.000, 20.000. Ya kalau udah sanggup 50.000, 50.000. Kalau udah sanggup 100.000, 100.000 sesanggupnya. Gitu. Dan itu jangan sampai bolong. Lakukan. Kalau misalnya kelupaan bolong, berarti ntar duhurnya dilakukan. Itu aja dilakukan, sholat tepat waktu di masjid, sedekah setiap pagi. Nanti amal ibadah yang lainnya ngikutin. Ngikutin apa, Kang? Sholat duha, sholat tahajud, ngikutin akan senang dengan sendiri. Jadi ibaratnya kalau sholat tepat waktunya udah rutin, nanti hidayah yang lainnya itu masuk. Kalau kita targetnya duha, tahajud, tapi sholat waktunya belum bagus, nanti lama-lama mungkin seminggu bisa sholat tahajud, minggu depannya belum tentu, bulan depannya belum tentu gitu. Nah, kita sholat tepat waktunya dulu dilancarin. Kalau udah dekat sama Allah, nanti hidayah-hidayah yang lain masuk. Setelah hidayah yang lain masuk, amalannya kita lebih banyak dibanding dosanya, akhirnya rezeki kita datang. Rezeki kita datang, luxury juga datang akhirnya, gitu ya. Belum tentu sih emang yang dapat luxury itu jago ibadah, belum tentu kan, karena luxury Pajero kan juga ujian buat kita ya. Bisa jadi saya setelah dapat luxury, sholat tahajudnya enggak, sholat duhanya enggak, sholat tepat waktunya enggak. Bisa jadi kan seperti itu, bisa jadi juga, karena itu ya ujian kita sebagai umat manusia. Cuman sekali lagi buat teman-teman semua, saya pengen di sini Anda mau berproses, baik itu ikhtiar duniawinya ataupun akhiratnya. Cuman saran saya yang paling tekankan, sambil ikhtiar, sambil bener-bener sholat tepat waktu di masjid buat laki-laki, buat perempuan tepat waktu, tapi di rumah gitu ya. Gak usah buru-buru ke masjid buat perempuan, di rumah aja, tapi tepat waktu, pas adzan langsung wudu dan sholat. Itu yang saya lakukan. Insya Allah ya, buat yang menduplikasi cara saya, hasilnya nanti sama kayak saya up. Teman, saya harapkan teman-teman lebih baik daripada saya, bisa sholat tepat waktu di masjid, bisa sedekah, sholat duha, sholat tahajud, dilakukan rutin, ikhtiarnya pun rutin. Saya doain buat teman-teman semua bisa dapat reward lebih banyak daripada saya di akhirnya nanti gitu ya, dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan nanti ketika teman-teman sukses, jangan lupa doain saya juga gitu. Itu aja dari saya.